Pernahkah Anda merasa bahwa bos Anda tidak memahami cara kerja generasi muda, atau sebaliknya? Sebagai fresh graduate, Anda merasa dibatasi oleh aturan perusahaan yang kuno. Ternyata ini bukan sekedar kelas budaya biasa, ini tentang perbedaan fundamental dalam memandang keseimbangan hidup dan kerja. Hai, saya Givana Ferisha, dan hari ini kita akan membahas fenomena work-life balance versus work-life integration, dan bagaimana PT Kalbe Farma, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, berhasil memimpin 3 generasi sekaligus. Segmen 1, pengenalan masalah. Di tahun 2025 ini, dunia kerja sedang mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, 3 generasi dengan nilai dan prioritas yang sangat berbeda bekerja berdampingan. Yang pertama itu ada generasi X. Generasi X lahir di tahun 1965 sampai 1980. Saat ini di posisi senior manajemen dan menghargai stabilitas dan loyalitas, memisahkan tegas antara kerja dan kehidupan pribadi, dan menerapkan bahwa work-life balance adalah prioritas. Yang kedua adalah generasi milenial. Lahir di tahun 1981 sampai 1996, dominan di level menengah, mencari makna dalam pekerjaan, dan mulai menginginkan fleksibilitas. Menurut mereka, transisi dari balance ke integration. Yang ketiga adalah generasi Z atau Gen Z, lahir di 1997 sampai 2012. Mereka adalah fresh graduate dan entry level, dan mereka sangat menolak pemisahan kaku antara kerja dan hidup. Menurut mereka, work-life integration adalah kebutuhan. Pertanyaannya, bagaimana satu perusahaan bisa memimpin ketiga generasi ini secara efektif? Segmen 2, work-life balance versus work-life integration. Apa ya bedanya? Sebelum kita masuk ke solusinya, mari kita pahami dulu apa perbedaan mendasar antara work-life balance dan work-life integration. Work-life balance adalah filosofi pemisahan. Bayangkan kehidupan Anda seperti timbangan. Di satu sisi ada pekerjaan, di satu sisi lain ada kehidupan pribadi. Keduanya harus seimbang dan terpisah. Contohnya, kerja jam 9 pagi sampai 5 sore. Setelah itu, ya no email. Lalu, weekend adalah waktu keluarga. Jangan ada yang mengganggu urusan kantor. Lalu, misalnya, ada batasan jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Generasi X tumbuh dengan paradigma ini karena di era mereka, teknologi belum memungkinkan kerja di mana saja. Work-life integration adalah filosofi penyatuan fleksibel. Bayangkan, kehidupan Anda seperti air yang mengalir. Pekerjaan dan kehidupan pribadi menyatu. Fleksibilitas dalam kapan dan di mana bekerja. Yang penting adalah hasil, bukan proses. Contohnya, kerja dari kafe jam 10 pagi, istirahat siang, jemput anak, lanjut kerja malam hari. Lalu misalnya meeting sambil jalan pagi atau workout. Lalu yang ketiga misalnya, yang penting deadline tercapai, terserah mau kerja kapan dan di mana. Generasi Z dan sebagian milenial menginginkan ini karena teknologi memungkinkan mereka bekerja 24/7 dari mana saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Bagaimana PT Kalbe Farma, perusahaan dengan 16.000 karyawan dan nilai kapitalisasi 75 triliun, mengelola 3 generasi ini? Jawabannya, adaptive leadership. Satu gaya kepemimpinan untuk semua itu tidak efektif. Kalbe menggunakan 3 gaya yang berbeda untuk 3 generasi berbeda. Yang pertama itu kepemimpinan paternalistik untuk generasi X. Karakteristiknya, pemimpin itu bertindak seperti figur ayah dan memberikan perlindungan dan keamanan serta struktur hierarki yang jelas, komunikasi formal dan juga terstruktur. Implementasi di PT Kalbe misalnya dengan program pemimpin warisan Kalbe untuk karyawan 15 tahun ke atas. Lalu, tunjangan istimewa dan benefit menarik, rapat tatap muka rutin dengan pimpinan senior, perhatian personal saat karyawan sakit atau ada masalah keluarga. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah tingkat pengunduran diri Gen X hanya 3%. Skor ketertiban mencapai 81%. 88% merasa sangat dihargai dan dilindungi perusahaan. Yang kedua adalah kepemimpinan karismatik untuk generasi milenial. Karakteristiknya seperti apa sih? Yang pertama itu pemimpin sebagai inspirator dengan visi yang jelas. Lalu yang kedua, membangun keterikatan emosional. Pekerjaan harus punya makna, dan yang terakhir komunikasi harus dilakukan dua arah dan saling kolaboratif.
Implementasinya seperti apa? Yang pertama itu dengan menerapkan visi sehat Indonesia dikomunikasikan dengan kisah nyata pasien. Lalu program tantangan inovasi KLB, karyawan itu jadi bisa mengajukan ide-ide yang inovatif. Lalu 10% waktu kerja untuk proyek dampak sosial, dan pemimpin terlibat langsung dalam kunjungan kontrol kualitas. Hasilnya seperti apa? 87 inovasi dihasilkan dalam 3 tahun. Skor keterlibatan milenial mencapai 87% dan 86% bangga bekerja di Kalbe. 3. Kepemimpinan liberal untuk generasi Z. Untuk karakteristiknya, mereka menerapkan kebebasan maksimal dalam metode kerja. Evaluasi yang berbasis hasil, bukan proses. Teknologi dengan tools yang modern dengan komunikasi cepat via digital. Implementasinya seperti apa? Yang pertama itu ada work from anywhere, kerja kapan dan dari mana saja. Lalu yang kedua adalah outcome based evaluation, yang penting target tercapai. Lalu ada juga aplikasi penghargaan sesama rekan kerja, dan juga ada dashboard monitoring lewat smartphone. Hasilnya itu seperti apa? Hasilnya adalah produktivitas meningkat 23% setelah kerja fleksibel. Lalu skor keterlibatan Gen Z mencapai 84% dan 89% merasa perusahaan sangat menghargai preferensi mereka. Segmen 4, kunci keberhasilan. Dari studi kasus Kalbe, kita bisa menarik beberapa poin kunci yang bisa diterapkan di organisasi manapun. Yang pertama, komunikasi multikanal. Gen X itu biasanya melalui email resmi, rapat formal, memo tertulis, sedangkan milenial tuh lebih sering diskusi terbuka atau dengan forum kolaboratif dan juga platform digital. Sedangkan Gen Z ini lebih sering menggunakan WhatsApp, video singkat, dan komunikasi yang asinkron. Lalu yang kedua itu ada sistem penghargaan yang disesuaikan. Misalnya kalau untuk Gen X, penghargaan masa kerja, tunjangan pensiun, atau benefit keluarga. Kalau untuk milenial, biasanya pengakuan publik, kesempatan proyek bermakna, dan juga growth opportunity. Dan Gen Z itu biasanya apresiasi instan, shout out di media sosial, dan juga work flexibility. Yang ketiga, kepemimpinan situasional. Pemimpin yang efektif di era multigenerasi harus punya 5 kecerdasan. Yang pertama itu ada intelligence quotient, yaitu berpikir secara strategis. Yang kedua, EQ, empati dan mengelola emosi. Yang ketiga, SQ atau spiritual quotient, yaitu memberikan makna pada pekerjaan. Dan juga ada IQ, adversity quotient, ketangguhan menghadapi tekanan. FQ, financial quotient, yaitu mengelola resource dengan bijak. Yang keempat, solusi jangka panjang. Yang pertama, sistem kerja hibrida sangat akomodatif. Programnya, mentoringnya luas lintas generasi. Lalu regenerasi kepemimpinan juga terencana, dan juga budaya pembelajaran juga berkelanjutan. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang sempurna. Yang sempurna adalah kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan tim Anda. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita, apakah work-life balance atau work-life integration yang lebih baik? Jawabannya adalah keduanya benar. Yang salah adalah memaksakan satu perspektif kepada semua orang. PT KB Pharma membuktikan bahwa organisasi bisa sukses dengan menghargai preferensi setiap generasi. Gen X dengan work-life balance mereka, milenial dengan transisi mereka, dan Gen Z dengan work-life integration mereka. Semua bisa bekerja harmonis dalam satu ekosistem. Kuncinya itu adalah adaptive leadership, kepemimpinan yang fleksibel, empatik, berorientasi pada hasil. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke rekan kerja atau atasan Anda ya. Komen di bawah, Anda termasuk generasi yang mana dan gaya kepemimpinan seperti apa yang Anda alami di tempat kerja. Saya Givana Ferisya, saya pamit undur diri. Dah.